Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfa dari HKIB 20, NIM 101 201 239. Adapun yang saya ingin jelaskan di sini yaitu kode profesi jaksa, yang dimana jaksa adalah sebuah profesi hukum dan sekaligus penegak hukum dalam pengertian formal. Disebutkan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang, yaitu tugasnya untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum. Dalam melaksanakan tugas, kejaksaan itu menyelenggarakan fungsi salah satunya perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan bimbingan serta pemberian perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden dalam melaksanakan tugas profesi jaksa, mentaati kaidah hukum, peraturan dan peraturan kedinasan yang berlaku, menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, berdasarkan pada keyakinan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran, bersikap mandiri, bebas dari pengaruh tekanan atau ancaman opini publik secara langsung atau tidak langsung, bertindak secara objektif dan tidak memihak, membangun dan memelihara hubungan fungsional antara aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu, mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, menyimpan dan memegang rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan, menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana, bertanggung jawab secara internal dan berjenjang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sementara itu, dalam melaksanakan tugas profesi jaksa dilarang menggunakan jabatan dan atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan atau memihak kepada orang lain, merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara. Kemudian juga muncul pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana pandangan saya terhadap pelanggaran kode etik profesi hukum, terkhususnya untuk kode profesi jaksa. Menurut pandangan saya, jaksa itu orang yang mempunyai wewenang untuk memutuskan suatu permasalahan agar setiap orang yang benar-benar tidak terbukti bersalah dan memang tidak bersalah mendapatkan haknya sepenuhnya. Dan kemudian jaksa diwajibkan untuk selalu konsisten dalam menjalankan perkara. Dia tidak bisa memilih. Apabila dia memilih dua, yang mana keluarga dan yang mana tidak. Nah, ketika jaksa seperti ini akan berdampak negatif kepada jajarannya. Contohnya, misalnya ada jaksa ditunjuk sebagai penuntut umum untuk menyelesaikan permasalahan, kemudian ada pihak A dan B dalam kasus pembunuhan oleh keluarga, kasus pembunuhan oleh keluarga A yang membunuh oleh pihak B.
Singkat cerita, ketika di pengadilan jaksa memutuskan bahwa pihak B tidak bersalah karena disebabkan jaksa ini ternyata ada hubungannya terhadap keluarga dengan pihak B. Jadi dalam hal ini setiap melanggar kode etik profesi jaksa, yang dimana jaksa wajib mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga. Tetapi jaksa tetap menangani hal tersebut. Jadi dalam hal ini kan justru merugikan sejajaran profesi jaksa, mencoreng nama baik sebagai jaksa, juga merugikan negara dan pihak A. Tadi tidak terpenuhi keadilan dari kematian orang tuanya. Misalnya itu kemudian kemudian muncul lagi pertanyaan selanjutnya, apakah implementasi kode etik profesi hukum saat ini sudah efektif? Jadi menurut saya itu dari segi apa yang kemudian menjadi kode etik profesi hukum melalui dari apa yang kewajiban yang dilakukan oleh profesi hukum, kemudian apa yang menjadi larangan oleh profesi hukum itu terstruktur dengan baik. Akan tetapi profesi hukum saat ini pasti ada saja yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya sendiri. Nah, ini justru telah melanggar kode etik itu sendiri. Kita bisa lihat juga saat ini ketika mengatasi perkara kalangan orang bawah atau terbilang kalangan orang bawah atau terbilang dengan ekonominya yang kurang, itu pasti mengatasi perkara tersebut cukup cepat diselesaikan. Sementara jika mengatasi perkara orang yang sementara jika kita mau mengatasi perkara oleh orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi, yang digerumuni banyak pundi-pundi rupiah, justru cara mengatasi perkaranya itu lama. Secara jika mengatasi perkaranya itu lama selesai. Misalnya pada kasus yang familiar pada saat ini yang terlarut berbulan-bulan hingga saat ini, yaitu kasus Ferdy Sambo. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.